Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua peserta pertemuan MONEP. Pada siang hari ini kita akan mendapatkan materi tentang sosialisasi kuesioner pemetaan populasi migran dan berpindah pada wilayah transmisi malaria luar rumah. Narasumber kita kali ini akan terhubung melalui Zoom meeting. Di sana ada Pak Iqbal dan Bu Rosa yang akan menyampaikan materi 2 jam ke depan. Sebagai informasi kepada Pak Iqbal dan Bu Rosa dan tim, di sini Provinsi NTB terdiri dari 10 kabupaten kota dan alhamdulillah kesemuanya hadir pada saat ini dan siap mengikuti materi yang akan Bapak Ibu sampaikan 2 jam ke depan. Silakan waktu dan tempat kami beri untuk Pak Iqbal dan Bu Rosa. Terima kasih. Langsung atau Rosa dulu? Pak Iqbal boleh dulu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Saya dari Ekman Oxford Clinical Research Unit. Saya akan izin untuk share screen terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah sudah terlihat, Pak Simba? Ya. Apakah materi saya sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Silakan dilanjutkan, Pak. Baik ya. Jadi kami langsung mulai saja, Bapak Ibu, untuk materi ini. Tujuan kehadiran kami di sini adalah sosialisasi survei online untuk populasi khusus, yaitu mobile and migrant populations. Jadi asal mulanya waktu itu, ini sekitar 2 tahun yang lalu, Subdit Malaria berencana untuk mengetahui lebih banyak tentang populasi ini, penyebaran populasi khusus di seluruh Indonesia. Sehingga mereka waktu itu bersama dengan WHO Indonesia, dengan didanai oleh Global Fund, ingin melakukan kajian tentang kajian malaria pada kelompok-kelompok ini. Nah, kemudian kami yang ditunjuk sebagai pelaksana teknisnya. Jadi memang bisa dipahami bahwa tantangan malaria ke depan di Indonesia ini adalah masih adanya malaria pada populasi ini. Contohnya pekerja tambang, mungkin juga perambah hutan, kemudian yang pertanian yang berpindah, dan juga di komunitas adat suku terpencil. Nah, kita belum punya sebenarnya informasi yang komprehensif tentang populasi ini di seluruh Indonesia. Namun masalahnya juga untuk populasi ini adalah ternyata intervensinya harus bersifat lokal. Karena bisa jadi pekerja tambang, malaria pada pekerja tambang misalkan di Nusa Tenggara Barat, karakternya mungkin berbeda dengan pekerja tambang yang ada di Kalimantan Selatan misalkan. Sehingga kita ekspektasinya dari studi ini, kita benar-benar bisa mendapat gambaran apa yang harus dilakukan per lokasi, per karakter dari populasi itu. Kemudian hasil dari survei online ini Bapak Ibu, karena kita sekarang masih masih work from home, 50% masih bekerja di rumah, maka kita memang belum bisa untuk tatap muka atau mengunjungi langsung daerah Bapak Ibu. Sehingga proses wawancaranya atau pengumpulan datanya terpaksa harus dilakukan secara online dengan survei online. Jadi inilah kurang lebih gambaran Bapak Ibu populasi khusus yang memang ada di Asia Tenggara ini menjadi masalah untuk eliminasi malaria. Sebagian juga ada di kita. Ya. Berapa banyak juga pekerja hutan yang di wilayah yang tinggi. Informasi ini masih sangat jarang. Jadi tujuan dari penelitian secara besar, jadi survei online ini hanya 1/6 dari tujuan penelitian yang kita besar ini. Yang pertama adalah memang untuk mengetahui karakter dari populasi ini. Dan kemudian apa intervensi yang harus dilakukan. Karakter ini termasuk tipenya seperti apa? Apakah pekerja hutan? Contohnya misalkan Nusa Tenggara Barat. Pusat, dan kami juga tidak mengetahui populasi MMP yang ada di Nusa Tenggara Barat itu apa saja. Apakah banyak di sektor pertambangan, atau lebih banyak di sektor kehutanan? Kalaupun di pertambangan apa? Kemudian apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk pengendalian malaria di populasi ini? Ya, jadi
anggap saja nanti survei online ini adalah upaya untuk menggali data dan informasi yang Bapak Ibu miliki. Karena seringkali sebenarnya kita sering menemukan bahwa Bapak Ibu itu sudah banyak melakukan kegiatan sebenarnya, tapi mungkin tidak tertangkap di level pusat dan tidak bisa juga mungkin dibagikan ke provinsi lain. Nah, tujuan kita adalah semua informasi ini ditarik ke atas, dibaca oleh pusat, kemudian akan dibagikan ke seluruh provinsi supaya bisa saling belajar. Gitu. Jadi ini tujuan dari menggali informasi ini. Kemudian secara khusus ini organisasi dari kegiatan kajian ini adalah jadi sponsornya adalah dari WHO Indonesia yang mungkin sudah kenal dengan Dr. Herdiana. Kemudian pendanaannya sebenarnya dari Global Fund melewati WHO Indonesia. Klien dari kegiatan ini adalah Substansi Malaria. Jadi Pak Guntur, Bu Helen, Bu Desri, Bu Fajar, Mas Bayu juga ikut dalam kegiatan sebagai tim juga dalam kegiatan ini. Tapi pelaksana teknisnya adalah kami dari Ekman Oxford Clinical Research Unit. Nah, saya sebagai PI-nya, sedangkan Bu Rosa sebagai koordinator penelitian. Izin etiknya sudah kami peroleh dari Badan Litbang dan juga dari WHO di Jenewa. Jadi, Bapak Ibu, gambaran besarnya ini adalah ada seperti kajian literatur begitu ya. Kemudian ada survei secara online. Nah, ini yang menjadi bagian hubungan kita sekarang ini terkait dengan survei secara online ini. Sedangkan yang 3 berikutnya, nah itu dengan wilayah-wilayah lain. Contohnya misalkan studi epidemiologis, pemeriksaan darah itu tidak kami lakukan di NTB, tapi kami lakukan di Jambi pada suku anak dalam, di Rejang Lebong pada pekerja hutan, dan pekerja tambang di Kalimantan Selatan di Tanah Bumbu. Jadi khusus untuk Bapak Ibu, untuk 10 kabupaten kota yang hadir di sini, kami ingin melakukan survei online ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, kami minta untuk mengisi kuesioner atau survei. Nanti Bu Rosa yang akan menjelaskannya secara gamblang. Intinya kami ingin cari tahu, contohnya misalkan di Kota Mataram. Apakah Kota Mataram ada pekerja hutan atau tidak? Kalau tidak, berarti skip. Apakah ada pekerja tambang? Kalau tidak ada, skip lagi. Nah, jadi begitu seterusnya ya. Tapi kalau misalkan di Lombok Barat ada pekerja tambang dan juga berada di daerah malaria, maka kami ingin tahu di mana saja, berapa banyak, kemudian mereka apakah dilakukan kegiatan penemuan atau tidak, apa intervensinya dan lain sebagainya. Ya. Jadi populasi khusus yang kami tanyakan kepada Bapak Ibu adalah ini: tambang, hutan, perkebunan, komunitas adat terpencil dan pendatang sementara. Nah, contohnya kalau di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu komunitas adatnya itu suku Sasak ya, kalau nggak salah ya. Gitu ya Pak Simba ya? Iya, betul. Ada tiga suku di sini. Ada 3 ya. Nah, tentu pertanyaannya adalah apakah 3 komunitas adat itu berada di daerah mana? Berada di daerah malaria, tentu kita relatif aman, tapi kita juga akan tanya, aman atau tidak. Nah, gitu ya. Kemudian respondennya adalah ini, 514 pengelola malaria. Ya. Jadi yang menjadi sumber informasi atau narasumber atau respondennya adalah Bapak Ibu yang menjadi pengelola program malaria, bukan orang puskesmas. Nah, tapi kalau seandainya Bapak Ibu mungkin tidak tahu informasinya, itu silakan bertanya, tapi yang menjadi responden tetap Bapak Ibu. Ya. Ini survei online-nya di sini, nanti Ibu Karin dan Bu Rosa akan membantu untuk mendemonstrasikannya. Ini kira-kira pertanyaannya seperti ini, contohnya saja. Jadi, adakah jenis tambang legal di wilayah kerja Bapak Ibu? Kalaupun ada, contohnya apa? Apa saja tambangnya? Ya kan? Kalau tidak ada tambang, klik aja, tidak ada tambang. Jadi kita tahu nanti kabupaten itu tidak punya wilayah tambang. Seandainya ada, maka akan ditanyakan, apakah ada lagi lokasi tambang yang tidak terdaftar di wilayah kerja Bapak Ibu? Kenapa yang tidak terdaftar ini? Kalau tidak terdaftar ini lebih sulit di pengalaman kita di Aceh, lebih sulit untuk menjangkau pekerja tambangnya karena tidak terkoordinasi. Kalau dengan perusahaan lebih enak, kita tinggal kontak perusahaannya, bisa bantu kita untuk kegiatan penemuan dan pengobatan dan lain sebagainya. Jadi ada pertanyaan yang Bapak Ibu bisa ketik, yang terbuka, pertanyaan terbuka yang Bapak Ibu kan diketik isinya, apa yang Bapak Ibu pilih. Ya. Nah, seandainya
Bapak Ibu belum tahu jawabannya apa, silakan nanti bisa bertanya ke puskesmas setempat di mana ada wilayah kerja, ada wilayah tambangnya ya. Kemudian intervensi, apa saja intervensi yang sudah dilakukan begitu ya. Nah, ini ada banyak pilihan, silakan ditanyakan nanti. Jadi kami memang tidak mengharapkan Bapak Ibu untuk mengisinya dalam waktu cepat. Karena ini akan butuh waktu lama untuk untuk menggali informasi di wilayah kerja Bapak Ibu masing-masing, karena Bapak Ibu lah yang paling tahu situasi malaria di sana. Jadi ada juga pertanyaan tentang seandainya ada kerjasama dengan institusi yang lain, kira-kira dilakukan dengan pihak mana? Ya, mohon dijelaskan di situ. Kemudian ada juga pertanyaan tentang hambatan. Nah, Bapak Ibu sebagai pengelola program malaria yang berhadapan dengan kasus-kasus malaria di lokasi tambang, apa saja yang menjadi kendalanya, Pak? Nah, kemudian apa saja rencananya? Nah, pusat substansi malaria ingin tahu sebenarnya apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Nah, studi ini juga akan dibaca nanti oleh Global Fund untuk mempertimbangkan apakah mungkin ada reorientasi dari alokasi pendanaan dan lain sebagainya, tergantung daripada hasil dari survei ini. Kemudian seandainya tidak dilakukan kegiatan intervensi atau tidak dilakukan kegiatan penemuan, tentu saya ada pertanyaan lagi, kenapa tidak dilakukan? Contohnya mungkin lokasinya memang sulit dijangkau, dananya nggak punya, atau pekerja tambangnya tidak membolehkan orang luar untuk masuk. Itu banyak juga kejadian di wilayah lain seperti itu. Atau memang tidak ada program sama sekali, nggak masalah. Jadi memang bisa jadi Bapak Ibu memang perhatiannya tidak di lokasi itu, tapi mungkin di lokasi karakter atau di lokasi populasi yang lain. Kemudian ini penutup Pak Simbah, terakhir dari saya. Kami memang mengharapkan sekali partisipasi dari Bapak Ibu untuk mengisi ini, karena survei-survei ini hasilnya akan dibawa, itu hasilnya tidak satu pasti akan diserahkan kepada substansi malaria, data mentah dan data analisisnya. Kedua, nanti akan didokumentasikan, jadi setiap provinsi nanti akan punya hasil dari survei ini sebagai bahan nanti untuk sertifikasi eliminasi malaria. Jadi kalau misalnya nanti ditanya apakah apa saja yang sudah dilakukan, nah ini bisa digunakan sebagai bahan untuk untuk asesmen nanti. Kemudian kalau ada pertanyaan, nanti silakan hubungi ke Ibu Rosa sebagai koordinator penelitian. Beliau nanti akan menjelaskan lebih banyak tentang survei ini secara lengkap. Mungkin itu saja dari saya sebagai pengantar tentang kegiatan ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mendengarkan, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan informasi yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dilanjutkan dengan Bu Rosa dan tim Pak Iqbal ya. Kami persilakan Bu. Terima kasih. Boleh. Ya, terima kasih Pak Simba atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu, perkenalkan, saya Rosa, saya studi koordinator atau koordinator penelitian pada penelitian ini. Tadi juga saya sudah kasihkan ke Pak Simba berupa link dan materi. Mungkin sudah di-share-kan Pak Simba yang materi sama linknya? Sudah Pak. Sudah ya Pak, baik. Oke Bapak Ibu, untuk MMP ini, sebelum kita nanti masuk akan demo, akan coba ke kuesioner MMP-nya langsung dengan survei Mankina. Sebelumnya saya untuk memberitahukan kepada Bapak Ibu dulu data apa yang dibutuhkan atau informasi terkait apa yang dibutuhkan nanti yang harus Bapak Ibu miliki, dan setelah dimiliki nanti akan Bapak Ibu masukkan diisi di kuesioner survei Manki ini. Yang nanti di survei Manki nanti itu ada MMP 1, MMP 2, MMP 3. MMP 1 ini nanti untuk pekerja pertambangan, MMP 2 nanti untuk pekerja pada perhutanan, MMP 3 pada perkebunan, MMP 4 itu nanti juga ada, MMP 4 sama MMP 5. MMP 4 ini untuk suku pedalaman, komunitas adat terpencil, dan MMP 5 ini untuk pendatang sementara. Untuk yang MMP 1 sampai MMP 3 yang harus Bapak Ibu ketahui dan punya datanya, yaitu untuk tahu yang pertama jumlah lokasi pertambangan
perhutanan, hutan, perkebunan yang legal dan terdaftar. Dan yang kedua itu harus tahu jumlah pekerja pertambangan, perhutanan, perkebunan yang legal terdaftar, lokasi pertambangan, hutan, perkebunan ilegal atau yang perkebunan rakyat, jumlah pekerjanya berapa, Bapak Ibu juga harus tahu, jumlah kasus positif malaria pada pekerja tambang, pada hutan, perkebunan pada tahun 2020. Untuk yang MMP 4, untuk yang suku pedalaman atau komunitas adat terpencil, ini yang pertama ini harus tahu Bapak Ibu untuk nama-nama suku pedalaman tersebut dan jumlah masing-masingnya berapa, jumlah masing-masing suku pedalaman tersebut berapa, lalu nama-nama suku pedalaman yang menetap tinggal dan yang nomaden atau berpindah-pindah. Yang kelima itu yaitu berapa jumlah kasus positif, apakah ada, dan berapa jumlah kasus positif malaria yang ditemukan pada suku pedalaman. Nah, untuk yang terakhir, untuk MBP 5 pada pendataan sementara, ini yang pertama ini harus tahu dulu, Bapak Ibu harus punya data, jumlah pendatang sementaranya berapa, lalu jumlah kasus positif malaria pada pendataannya berapa, dan nama daerah dari pendatang sementara tersebut berasal dari mana. Nah, nanti ini tadi sudah disampaikan sama Pak Iqbal, mungkin tidak semua nanti akan Bapak Ibu isi pada bagian-bagian di kuesioner tersebut. Gitu. Untuk misalnya contoh, untuk Kota Mataram mungkin dia tidak punya permasalahan khusus pada lokasi pertambangan, tidak punya area pertambangan atau tidak punya area hutan atau perkebunan. Gitu. Jadi nanti dia akan skip, akan langsung lanjut ke untuk MMP 5, untuk pendatang sementara. Tapi nanti ini berbeda untuk yang misalnya Sumbawa atau Bima. Ada permasalahan khusus atau ada area pertambangan di kabupaten di Bima atau di Sumbawa. Nanti akan menjawab dulu pertanyaan MMP 1. Kalau punya masalah pertambangan, perhutanan dan perkebunan untuk yang Bima misalnya dengan Sumbawa. Nah, maka itu kami Bapak Ibu perlu tahu nanti harus berkoordinasi juga dengan Puskesmas, karena nanti yang ngisi adalah Bapak Ibu, pengelola program kabupaten kota. Bapak Ibu juga harus berkoordinasi dengan Puskesmas. Mungkin Puskesmas lebih paham untuk wilayah, karena kita akan menanyakan nanti itu jarak yang akan kita tanyakan dari Puskesmas ke lokasi. Dan juga kita nanti akan tanyakan itu kondisinya bagaimana. Dan mungkin yang lebih paham yang di Puskesmas. Jadi kami mohon juga nanti Bapak Ibu berkoordinasi dengan Puskesmas setempat untuk mendapatkan data-data yang kita perlukan untuk pengisian kuesioner ini. Oke, ini yang informasi terkait ini sudah saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan ketika kita demo, silakan langsung untuk sekarang Pak Simba, kita Bapak Ibu silakan buka link kuesioner survei Monkey yang sudah saya berikan, sudah Pak Simba berikan. Kita coba dulu, ini baru demonya, nanti yang finalnya hampir sama seperti ini. Kita sekarang akan coba langsung ke demonya. Oke. Kalau Bapak Ibu, jadi survei Monkey link tersebut, Bapak Ibu bisa buka, bukan hanya lewat HP Android Bapak Ibu, tapi bisa dibuka linknya di laptop Bapak Ibu, komputer, atau di desktop Bapak Ibu. Nanti yang mana yang Bapak Ibu lebih nyaman untuk mengisinya, gitu. Misalnya Bapak Ibu lebih nyaman di Android, gitu. Tapi saya sarankan lebih baik itu mengisinya langsung dari laptop atau dari desktop, karena tampilan lebih besar dan lebih bisa dilihat. Takutnya dari HP kan kecil sekali nanti Bapak Ibu bacanya. Kalau dari laptop kan tampilannya lebih besar gitu, lebih bisa dibaca tulisannya dengan baik. Gitu. Oke, kalau Bapak Ibu buka, boleh sekarang buka Bapak Ibu link yang dikasih kuesioner Monkey-nya. Udah dibuka Kak Simba? Sudah semua Bapak Ibu sekalian? Sudah. Oke, sudah Bu Rosa. Silakan. Sudah, baik. Oke. Di pemegang program masing-masing silakan bisa dibagikan. Silakan Bu Rosa.
apakah ada masalah dalam pembukaan ininya? Ada yang tidak bisa membuka link survei monkey-nya, Pak? Sudah bisa semua? Sudah bisa semua? Sudah. Baik. Sudah bisa. Baik, oke. Karena waktunya tidak banyak, jadi nanti mungkin saya agak cepat atau enggak semuanya saya jelaskan. Oke. Pada tampilan depan, ini nanti seperti biasa ada ucapan selamat datang, lalu nanti Bapak Ibu ada yang ini untuk lembar persetujuan. Nanti Bapak Ibu boleh ini nanti Bapak Ibu download. Kalau Bapak Ibu klik di sini, nanti file untuk pernyataan persetujuan ini nanti di-download di sini. Pada bagian ini ya Bapak Ibu ya. Nanti akan kita apa ya namanya? Nanti akan kita submit file untuk persetujuan Bapak Ibu, pernyataan persetujuan untuk mengisi kuesioner ini. Kalau nanti Bapak Ibu sudah mengisi formulir tersebut, nanti Bapak Ibu akan pilih kembali untuk upload kembali file tersebut untuk dikembalikan lagi kepada kita sebelum masuk ke pertanyaan atau menjawab pertanyaan selanjutnya. Kalau nanti pada lembar persetujuan ini Bapak Ibu tidak bisa untuk upload kembali filenya, nanti boleh di-emailkan ke saya atau nanti WA saya kasih nomor email saya atau nanti kasih ke Pak Simba atau bagaimana untuk pernyataan persetujuan, karena ini penting sekali kalau Bapak Ibu bersedia untuk ikut sebagai peserta dalam online questionnaire tersebut. Nah, setelah ini kita lanjut, Bapak Ibu centang kalau Bapak Ibu bersedia mengkonfirmasi untuk menjadi partisipan. Nah, Bapak Ibu pilih Bapak Ibu pengelola program malaria level provinsi atau kabupaten kota, karena ini adalah kabupaten kota, kecuali Pak Simba ya. Pak Simba nanti masuknya level provinsi ya. Ini kita klik yang saya pengelola program malaria pada level kabupaten atau kota. Lalu kita next selanjutnya. Oke. Ini silakan Bapak Ibu isi nama Bapak Ibu. Karena ini demo, terserah Bapak Ibu tuh mau isinya, nggak usah yang sebenarnya dulu. Saya serahkan. Oke, Sumbawa dulu deh. Ya, ini silakan Bapak Ibu isi. Seperti biasa kalau kita ngisi online questionnaire ada data kontaknya harus diisi. Nah, pertanyaan berikutnya ini status endemisitasnya bagaimana di kabupaten Bapak Ibu. Misalnya untuk Sumbawa misalnya rendah, untuk API kurang dari 1. Nah, jika Bapak Ibu sudah eliminasi seperti Kota Mataram misalnya, mohon disebutkan tahun berapa eliminasinya. Kalau Bapak Ibu klik eliminasi, mohon disebutkan tahun berapa untuk eliminasinya. Tapi kalau belum, misalnya status endemisitas statusnya masih rendah atau API kurang dari 1, silakan Ibu pilih mana yang untuk status endemisitas kabupaten kota Bapak Ibu. Setelah ini kita klik selanjutnya. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan untuk MMP1. MMP1 pada pekerja tambang. Di sini Bapak Ibu menjawab apakah ada area tambang di wilayah kerja Bapak Ibu. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan, misalnya Sumbawa ada area tambang. Klik ya misalnya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya untuk dinas Kota Mataram atau Mataram tidak ada area tambang, maka akan pilihan opsinya adalah tidak. Kalau tidak, nanti Bapak Ibu akan lanjut untuk pertanyaan MMP2, yaitu MMP2 itu kalau kita klik misalnya tidak, berarti nanti Bapak Ibu akan masuk ke pertanyaan untuk MMP2, pekerja hutan. Kalau nanti Bapak Ibu, apakah ada area perhutanan di wilayah kerja Bapak Ibu? Kalau nanti Bapak Ibu klik tidak ada, nanti akan masuk lagi ke MMP3 dan seterusnya. Oke. Jadi karena saya akan demo, kita akan coba dulu untuk menjawab kuesioner pada
pertanyaan MMP 1 atau pekerja tambang. Untuk Sumbawa misalnya ada area tambang di wilayah kerja Bapak Ibu. Kalau kita klik ya, ada. Kita selanjutnya. Nah ini, ada pertanyaan, jenis tambang legal atau terdaftar di wilayah kerja Bapak Ibu itu apa saja? Ini opsi, silakan dipilih lebih dari satu. Untuk ini terserah Bapak Ibu mau pilih apa. Saya pilih dulu misalnya emas. Silakan dipilih ya Bapak Ibu opsinya ya. Tapi karena ini demo terserah Bapak Ibu, tapi nanti kalau yang sebenarnya ini sudah yang sebenarnya Bapak Ibu ya pilihannya ya. Oke. Setelah kita klik misalnya ini, klik selanjutnya. Nah ini ada pertanyaan berikutnya adalah menanyakan berapa banyak jumlah lokasi tadi yang tambang legal yang terdaftar tadi. Ini Bapak Ibu ketik tapi angka. Nah, ini yang informasi tentang berapa jumlah lokasi pekerja tadi, ini yang tadi saya sampaikan, ini harus berkoordinasi, harus Bapak Ibu harus punya datanya, harus tahu berapa jumlah lokasi dan berapa jumlah pekerja tambangnya. Kalau misalnya ini, misal kita contohkan saja untuk demo ini, jumlah lokasinya ada 5 misalnya. Dan jumlah pekerja tambangnya ada sekitar 200. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya ini ditanyakan untuk jenis tambang rakyat atau yang tidak terdaftar atau yang ilegal. Ini apakah ada jenis tambang rakyat tidak terdaftar atau ilegal di wilayah kerja Bapak Ibu? Jadi jawabannya juga sama. Mulai dari 1, misalnya di sana ada di Sumbawa, misalnya di Sumbawa ada jenis tambang rakyat atau tidak terdaftar emas. Lalu setelah itu kita klik selanjutnya. Oke, ini juga pertanyaan sama ditanyakan kembali untuk jumlah lokasinya dan pekerjanya berapa untuk yang tambang rakyat tidak terdaftar tersebut. Silakan diisi dulu, misalnya saya isi misalnya 19, jumlah pekerjanya misalnya ada 100. Pertanyaan berikutnya, apakah ada pekerja yang berasal dari luar wilayah kerja Bapak Ibu? Misalnya ada, ya. Tapi kalau Bapak Ibu jawab tidak, nanti akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita jawab ya, misalnya. Lalu ditanyakan pertanyaan berikutnya, apakah ada kegiatan penemuan kasus di lokasi tambang? Ya. Saya jawab ya aja dulu ya. Lalu, apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria pada kerja tambang? Kalau Bapak Ibu jawab iya, punya permasalahan malaria pada pekerja tambang, ya. Kalau Bapak Ibu jawab klik ke selanjutnya, nanti akan masuk pertanyaan pada lokasi mana ditemukan kasus malaria. Misalnya tadi Bapak Ibu pilih emas dan yang lainnya. Nanti Bapak Ibu pilih di tambang yang mana yang ditemukan kasus malaria. Misalnya emas. Oke. Ini kalau setelah itu Bapak Ibu klik selanjutnya. Tapi kalau nanti Bapak Ibu misal jawabnya Bapak Ibu tidak punya permasalahan malaria, tidak. Nanti dia akan langsung masuk ke skip pertanyaan-pertanyaan untuk penemuan malaria, tapi dia nanti masuk langsung ke pertanyaan surveillance migrasi. Oke, jadi nanti kalau Bapak Ibu jawab pertanyaan tidak ya mempunyai permasalahan malaria, nanti akan masuk ke pertanyaan berikutnya untuk menanyakan masalah permasalahan malaria yang dihadapi pada pekerja tambang. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mempunyai permasalahan malaria pada lokasi tambang, misalnya jawabnya tidak, nanti akan langsung ke pertanyaan berikutnya untuk surveillance migrasinya. Nah, untuk ini kita jawab dulu iya, misalnya iya ada permasalahan malaria pada pekerja tambang. Lalu yang selanjutnya, oke, ditanyakan pada lokasi tambang mana ditemukan kasus malaria, kita pilih dulu, misalnya emas, kita pilih emas. Selanjutnya, oke, ini ditanyakan. Pertanyaan berikutnya ini untuk lokasi dengan profil lokasi tambang. Berapa jumlah titik lokasi tambang yang mempunyai masalah malaria? Tadi kita klik itu emas misalnya. Atau tadi Bapak Ibu punya permasalahan malaria itu pada minyak bumi atau tembaga.
Nah, itu Bapak Ibu harus tahu, harus punya berapa jumlah titik lokasi tambang yang mempunyai masalah malaria. Tadi kan kita isi awal ada lokasinya ada 19, tapi yang punya titik lokasi yang punya masalah malaria enggak 19, hanya 5 atau 10 misalnya. Atau 19-nya semuanya punya masalah malaria. Nah, itu nanti Bapak Ibu isi sesuai dengan yang dihadapi di sana. Misalnya kita isi dulu 10 yang mempunyai titik lokasi tambang yang mempunyai masalah malaria. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa banyak puskesmas yang terlibat untuk menangani kasus malaria di lokasi hutan? Misalnya contohnya ada 3. Apakah ada pertanyaan berikutnya, apakah ada puskesmas yang menetap di lokasi tambang atau melakukan kunjungan rutin? Oke, ini silakan dijawab, misalnya ada. Apakah ada puskesmas yang terlibat untuk menangani kasus malaria di lokasi? Saya jawab ada. Kalau Bapak Ibu jawab tidak ada, nanti akan skip ke pertanyaan berikutnya. Tapi kalau Bapak Ibu jawab iya, nanti kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu yang ini. Berapa kira-kira jarak dari puskesmas atau puskesmas pembantu yang terdekat ke lokasi tambang? Ini jaraknya hanya diisi oleh angka. Jadi Bapak Ibu ingat yang untuk ini diisi dengan angka. Jangan diisi misalnya 20 km, dia nggak bisa. Tapi isi aja dengan angka, kalau 20 berarti kita udah tahu kalau itu adalah 20 km. Jadi nggak perlu ditambahkan km gitu. Cukup isi angka aja, 20 saja gitu. Jadi karena kalau Bapak Ibu nanti isi misalnya Bapak Ibu tambahkan kilometer, km, nanti Bapak Ibu nggak bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi yang ini mohon hanya isi dengan angka. Iya. Oke, 20, silakan diisi. Lalu berapa waktu tempuhnya dalam jam yang dibutuhkan untuk sampai ke lokasi tambang? Misalnya hanya angka ya Bapak Ibu, jangan ditulis 3 jam misalnya. Misalnya ditulis 3 jam, jangan. Cukup angka saja, misalnya kalau 3 jam, 3 saja, kita tahu itu jam, menunjukkan untuk jam 3. 3, misal 3 jam, atau nanti misalnya dari Subawa tadi ke lokasi tambang, dari puskesmas tadi itu ada sekitar misalnya 4 jam atau 2 jam. Ini diisi. Metodenya apa? Metode transportasi petugas puskesmas untuk mencapai lokasi tambang itu dengan apa? Misalnya dengan mobil atau sepeda motor. Biasanya puskesmas mencapai lokasi tambang menggunakan apa? Ini silakan diisi. Metodenya apa? Lalu disebutkan kondisinya bagaimana. Nah, ini mohon juga diisi dengan secara spesifik ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu mengisinya dengan spesifik bagaimana kondisi di lokasi tambang. Jadi kita nanti tahu permasalahan apa yang Bapak Ibu hadapi termasuk dengan kondisi tambangan. Misalnya kondisi ke jalan tambang itu rusak parah atau tidak bisa dilalui karena tidak ada akses dengan transportasi yang seperti apa. Jadi ini mohon lebih spesifik nantinya untuk menjawab untuk jalan menuju lokasi ke tambang. Untuk sekarang saya isi dulu jalan rusak parah, susah dilalui kendaraan. Nanti ini sesuai dengan kondisi yang di lapangan ya Bapak Ibu ya. Yang ini. Ya silakan diisi. Nanti setelah pertanyaan kondisi, nanti akan pertanyaan berikutnya itu untuk dana. Dana apa yang digunakan untuk membiayai operasional perjalanan dan kegiatan ke lokasi tambang? Misalnya dengan APBD atau GF atau apa misalnya ya Bapak Ibu ya. Ini nanti silakan isi, kalau satu APBD saja atau ada 2 APBD dan GF silakan diisi. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Ya, ini pertanyaan pilihan. Cara Bapak Ibu atau petugas bagaimana menemukan kasus malaria di lokasi tambang. Silakan dipilih. Ini boleh dari 1. Misalnya ACD atau PCD atau MBS atau PS super kontak. Silakan Bapak Ibu isi. Saya isi dulu, misalnya 4 kalau saya klik. Terus
Ini juga pilihan cara petugas malaria memeriksa di lokasi tambang bagaimana, silakan pilih. Misalnya dengan ini mikroskopis dan RGP. Apakah para pekerja, ada pertanyaan berikutnya adalah pekerja yang bukan penduduk setempat itu dia berobat tidak ke puskesmas terdekat. Misalnya ada iya dan gratis atau iya biasanya atau tidak ada. Ini silakan dipilih opsinya. Jika ada pekerja yang positif malaria, apakah mereka diberikan obat dan dilakukan follow up oleh petugas? Oke, misalnya diberikan obat saja misalnya, atau diberikan obat dan follow up. Silakan diklik opsi jawabannya. Apakah dilakukan intervensi untuk mengendalikan kasus malaria di lokasi tambang? Oke, kalau Bapak Ibu jawab iya, nanti kalau kita jawab ke pertanyaan selanjutnya, nanti akan masuk ke pertanyaan untuk intervensi pada lokasi. Bapak Ibu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk intervensi pada lokasi. Tapi kalau misalnya kita balik ke sebelumnya, kalau Bapak Ibu jawab misalnya tidak ada intervensi, belum ada dilakukan intervensi atau tidak ada dilakukan intervensi, pilih tidak, nanti kita tidak akan menjawab pertanyaan untuk intervensi, tapi untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk penularan malaria di sekitar. Jadi nanti Bapak Ibu tidak akan menjawab untuk bagian intervensi. Untuk sekarang kita jawab dulu, ada dilakukan intervensi pada lokasi tambang? Iya. Kita klik selanjutnya. Nah, ini untuk pertanyaan yang berkaitan dengan intervensi pada lokasi. Pertanyaan pertama ini, intervensi apa yang dilakukan pada pekerja di lokasi tambang atau yang sudah dilakukan pada pekerja di lokasi tambang? Bapak Ibu silakan pilih klik yang sudah dilakukan. Misalnya dengan kelambu, membentuk kadar malaria, promosi misalnya. Atau semuanya sudah dilakukan misalnya. Oke, Bapak Ibu silakan klik. Atau yang lainnya yang misalnya yang belum tidak ada pilihan tapi sudah dilakukan. Nanti klik yang lainnya, tapi mohon disebutkan apa pilihan, apa yang lainnya, intervensi yang sudah dilakukan. Misalnya membentuk kerjasama atau apa, nanti silakan disebutkan dalam pertanyaan jawaban. Ini suara saya dalam. Oke, sekarang kita klik intervensi sudah dilakukan. Pertanyaan berikutnya ini untuk apakah ada pos malaria di pintu masuk sebelum bekerja ke lokasi tambang? Jadi pertanyaan berikutnya, apakah ada pos malaria? Contohnya ada di Kalimantan Selatan, itu ada di Tabalok sama di Tanah Bumbu misalnya ada pos malaria hutan namanya. Jadi sebelum pos kerja tambang tersebut masuk ke area tempat kerja mereka, itu ada yang namanya pos malaria hutan. Contoh misalnya ada pos malaria hutan. Nah, bagaimana untuk karakteristik di Sumbawa untuk pekerja tambang? Apakah juga ada pos malaria di pintu masuk? Kalau Bapak Ibu jawab ada atau tidak ada, kalau misalnya Bapak Ibu jawab ada, kalau ada, itu mohon disebutkan intervensi apa yang sudah dilakukan di pos malaria pintu masuk. Kalau seperti contoh seperti di Kalimantan Selatan itu ada pos malaria hutan namanya, atau pos malaria di pintu sebelum di pintu masuk. Intervensi yang mereka lakukan adalah mereka memberikan ripalen atau obat anti malaria. Mereka memberikan ripalen untuk pekerja sebelum masuk ke lokasi tambang. Nah, itu nanti lebih spesifik tolong dijelaskan kalau memang ada pos malaria di pintu masuk, intervensinya seperti apa yang sudah Bapak Ibu atau puskesmas atau program yang sudah lakukan untuk para pekerja ini. Kalau ada. Kalau tidak ada pos malaria di pintu masuk, tinggal klik saja tidak ada opsi jawaban terbuka atau pertanyaan jawaban terbuka seperti kalau Bapak Ibu jawab ada. Oke, kalau kita jawab ada, misalnya contoh saya tulis ada membagikan kelambu, misalnya intervensi yang dilakukan di pos malaria di pintu masuk. Lalu kita klik selanjutnya.
ini intervensi, detail intervensi yang kita sudah lakukan. Tadi kita klik intervensinya ada lampu, pemberian lampu, ada IRS, ada kader malaria desa, dan oh ya cuma ya oke. Nah ini pertanyaan, kapan terakhir kali Bapak Ibu memberikan pelambu berinsektisida? Ini silakan diklik. Misalnya 1 sampai 3 tahun yang lalu, kapan melakukan IRS, ini silakan diklik. Misalnya 1 sampai 3 tahun lalu, ini silakan Bapak Ibu klik, pilih jawabannya. Ini ada pertanyaan untuk kadar malaria pekerja. Kalau Bapak Ibu tadi klik intervensinya ada kadar pada malaria pada pekerja, nanti akan ada pertanyaan, berapa pergantian uang transport yang diberikan kepada kader malaria dari pekerja. Misalnya ada sekitar 200 sampai 500 atau tidak diberikan pergantian uang transport. Nah ini silakan diklik. Dan uang transport diberikan kepada kader malaria desa. Ini silakan Bapak Ibu klik jawabannya. Lalu ditanyakan dari mana dana operasional penggantian uang transport untuk kader malaria berasal. Ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Jawaban kader ini sangat penting nanti untuk intervensi berikutnya atau bagaimana nanti. Dan mohon juga diisi dari mana dana penggantian uang transport untuk kader tersebut. Misalnya dananya dari APBD atau dari GF atau dari mana, silakan Bapak Ibu jawab, karena ini adalah jawaban terbukanya nanti. Silakan. Dan setelah ini pertanyaan untuk penggantian transport, dari intervensi yang tadi sudah Bapak Ibu pilih, mana yang menurut Bapak Ibu yang paling efektif menurunkan kasus malaria pada pekerja di lokasi tambang? Tadi kita milih ini, semuanya kita pilih intervensinya sudah dilakukan, tapi yang paling efektif misalnya di Sumbawa, yang paling efektif itu misalnya membentuk kader malaria pada pekerja. Tapi mungkin berbeda nantinya untuk Bima mungkin yang lebih efektif untuk menurunkan kasus malaria pada lokasi tambang itu misalnya dengan kelambu berinsektisida misalnya. Atau dua-duanya, jadi jawabannya mulai dari satu. Untuk ini saya pilih misalnya 2 yang paling efektif menurut program atau menurut dinas adalah kelambu dan membentuk kader malaria pada pekerja. Ini klik. Lalu jawaban berikutnya ini untuk kerjasama lintas sektor. Apakah ada kerjasama lintas sektor dalam kegiatan intervensi? Silakan Bapak Ibu pilih apakah ada kerjasama, misalnya kerjasama dengan TNI atau LSM lokal atau dengan Kementerian ISDM. Ini silakan diklik. Atau tidak ada kerjasama dengan lintas sektor misalnya, atau lainnya. Kalau Bapak Ibu klik lainnya dengan jawaban terbuka, tolong disebutkan kerjasamanya lainnya dengan siapa. Misalnya kerjasama dengan Pemda setempat atau dengan siapa yang belum ada opsi pilihan di atas ini. Nah, setelah selesai, nanti setelah Bapak Ibu pilih jawaban, selanjutnya kita next, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan berikutnya untuk yang detail intervensi. Mohon dijelaskan kerjasama yang terjalin dengan institusi yang tadi sudah Bapak Ibu klik. Pertama tadi saya klik itu untuk ada kerjasama dengan ISDM, lalu ada kerjasama dengan TNI dan dengan LSM lokal. Nah, bentuk kerjasama yang terjalinnya sudah terjalin tersebut, bentuknya seperti apa? Mohon lebih spesifik dijelaskan. Misalnya membentuk MOU dengan ISDM atau membentuk kader dari TNI atau seperti apa? Nanti mohon dijelaskan lebih spesifik untuk intervensi atau kerjasama yang sudah terjalin ini. Untuk sementara saya tulisnya hanya membentuk MOU dulu, MOU. Tapi nanti Bapak Ibu akan jelaskan lebih spesifik Bapak Ibu ya untuk yang kerjasama yang sudah terjalin. Oke, kita klik selanjutnya.
sebelum kita jawab untuk pertanyaan, tadi udah pertanyaan pada pekerjanya. Nah, kita akan masuk lagi ke pertanyaan untuk penularan masyarakat di sekitar. Jadi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Sebelum masuk ke pertanyaan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan untuk yang pertanyaan untuk pekerja tambang tersebut, Bapak Ibu? Silakan, ada yang ingin bertanya. Oh, ada. Bentar. Boleh. Dari Kabupaten Sumbawa, kebetulan ini di daerah tambang. Dari Kabupaten Sumbawa, Bu. Iya, Pak, Bu. Pertanyaan nomor 32, apakah ada pos malaria di pintu masuk? Nah, untuk di Kabupaten Sumbawa, ada kecamatan yang memang ada kegiatan yang dari puskesmas dan ada juga yang tidak ada. Jadi gimana itu pilihan jawabannya, Bu? Sebentar ya. 30. Di Alas sudah ada dan kasusnya juga sekarang cukup aman. Tapi di kecamatan yang lain itu kasusnya tinggi dan memang belum ada kegiatan yang dari puskesmasnya. Oke. Ibu, ini kan Ibu bertanya kan ada yang pos malarianya ada dan ada yang tidak ada ya, Bu ya? Iya. Ya. Ibu klik yang ada. Nanti di sini Ibu jelaskan, misalnya tadi di kecamatan mana untuk lokasi tambang mana, misalnya lokasi tambangnya untuk misalnya untuk apa ya, lokasi tambangnya untuk emas gitu, lokasi tambang emas di kecamatan A misalnya, lokasi kecamatan A ada pos pos malaria desa, pos malaria di pintu masuk atau pos malaria hutan misalnya. Nanti Ibu jelaskan di sini lebih spesifik lagi, tapi untuk yang di lokasi B itu tidak ada pos malaria hutan atau tidak ada pos malaria di pintu masuk, seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi nanti lebih di sini yang tadi saya jelaskan, mohon lebih spesifik nanti di sini aja dijelaskan apakah ada atau tidak. Kalau ada di mana, lalu intervensinya apa yang sudah dilakukan yang tadi, seperti Ibu bilang tadi untuk menurunkan angka tadi. Lalu yang tidak ada itu di mana, lokasi mana, lebih spesifik dan apakah lebih dari satu misalnya. Misalnya ada 3 yang tidak ada pos malaria pintu masuk. Tapi kalau yang ada cuma 1, nah itu lebih spesifik di sini saja, Bu. Ibu jelaskannya, Bu ya. Karena kalau Ibu klik nanti tidak ada, nanti kita anggap tidak ada sama sekali pos malaria di pintu masuk dan tidak ada intervensi sama sekali di pos malaria di pintu masuk. Gitu. Tapi kalau Ibu klik ada, nanti Ibu jelaskan saja seperti apa intervensinya Ibu, atau di mana di pos malaria pintu masuknya. Okay. Tapi ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, sebentar. Yang tadi Bu Rosa, ada yang bertanya, Bu Rosa? Ya, ya Ibu, Pak. Ya boleh Pak. Terima kasih Bu Rosa.
mungkin perlu dikasih kita batasan tentang tambangnya, apakah galian C juga masuk di tambang itu, karena dulu kita di Lombok Timur juga bermasalah misalnya di penambangan batu apung misalnya, ini kan juga menjadi masalah karena mereka juga bekerja juga dari luar, kemudian mereka juga menginap di situ, dan ya itu juga membuat breeding place baru juga di situ. Nanti perlu dikasih batasan apa, karena juga ada juga di kita ada batu ya, apa untuk yang stone crusher itu juga saya lihat membentuk kawah danau di situ, dan itu jadi juga jadi masalah, apakah itu juga termasuk masuk di kriteria itu. Terima kasih, Bu. Maaf, Kak Sima mungkin boleh diulang, saya kurang jelas pertanyaannya, Kak. Terima kasih. Di kami di Lombok Timur itu, apakah termasuk galian C itu juga termasuk di pertanyaan nomor 1 itu yang tentang jenis tambang itu? Karena juga itu menjadi sumber masalah kami pada waktu yang lalu, di mana tambang batu apung misalnya itu juga membentuk breeding place, dan para pekerja juga tinggal di sana, walaupun pekerja desa itu bukan dari wilayah sana sebenarnya, dari artinya dari luar. Kemudian juga ada crusher stone itu di situ juga ada, yang ini yang juga membentuk breeding place juga. Apakah ini termasuk di pertanyaan yang nomor 1 itu? Terima kasih. Yang maksud ya, ini kan Pak, ini kan untuk pertanyaan yang MVP 1 ini kan untuk pekerja tambang ya Pak ya? Ya. Oke, kalau secara spesifik Bapak, tadi kalau kita sebelumnya balik ke gimana ya, saya mau balik ya. Kalau kita balik ke pertanyaan nomor 1 Pak, kalau memang Bapak apakah ada permasalahan apakah ada area tambang? Nah, kalau Bapak jawab ada, dan menurut Bapak itu adalah merupakan permasalahan pada tambang di daerah tersebut, maka Bapak silakan pilih untuk pertanyaan yang MVP 1 ini, Pak. Atau nanti gini deh, Pak, nanti Bapak silakan nanti telepon saya aja ya, Pak ya. Atau nanti saya minta nomor HP-nya Pak Bapak ke Pak Simba ya, Pak. Nanti saya akan telepon Bapak. Kita akan diskusi, Pak ya. Nanti akan diberikan semua nomor HP teman-teman pengelola program kabupaten ke Bu Rosa ya. Baik. Nanti Bapak Ibu nanti saya akan koordinasi lebih banyak ke Bapak Ibu dari kabupaten. Kalau nanti misalnya saya butuh lebih lanjut, karena ini berisik sekali. Jadi nanti saya akan ingin Bapak Ibu kita lebih lanjut, karena ada yang Bapak Ibu tanyakan atau yang tidak paham untuk apakah ini merupakan permasalahan pada tambang atau tidak, seperti yang Bapak tadi tanyakan gitu. Jadi nanti saya akan koordinasi atau nanti saya akan telepon Bapak Ibu lebih lanjut. Oke. Ada lagi? Oh, ada satu lagi Bu Rosa. Dari Kabupaten Dompu. Oke, silakan Pak dari Dompu, Pak. Oh iya, terima kasih. Saya dari Kabupaten Dompu, Pak Rahmat. Ya, Pak. Ya nanti itu saya terakhir nih. Berkaitan dengan begini, di Kabupaten Dompu, jadi memang sudah ada tambangnya, yaitu tambang emas, tapi bukan tambang ilegal ya, jadi tambang resmi gitu. Jadi kalau kita mau melakukan ini survei populasi migran ini, memang di sana banyak orang dari berbagai macam, termasuk orang luar negeri gitu.
saya kepingin tanyanya seperti ini. Itu daerah HUU itu termasuk daerah wisata juga, daerah tambangnya juga, cuma posisi tambangnya dia di atas kali, di atas gunung, pakai heli kalau kita mau ke sana. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita mau membentuk atau mengadvokasi untuk membentuk pos untuk pos malaria lah. Mungkin ini agak susah ya saya lihat, karena untuk memasuki tambang ini bukan persoalan mudah itu. Kita untuk mengajak kerjasama itu. Nah, ini yang pernah kami lakukan juga untuk berkoordinasi menangani malaria sih, mereka juga mau berpartisipasi. Tapi untuk masuk misalnya mengajak, misalnya mereka masuk ke lahan hutan itu jauh sekali ya. Kita juga tidak bisa memberikan semacam suatu kesepakatan di mana kita bentuk pos, mereka juga tidak terlalu terbuka sebenarnya, tertutupnya luar biasa. Tapi kalau secara kasus yang terjadi di wilayah HUU, memang tidak ada kasusnya. Cuma ini kan tambang ini kan akan lama prosesnya, ini kita tidak tahu nanti. Kalau secara kasus di wilayah Kecamatan HUU memang tidak ada kasus. Kasusnya dalam 3 tahun terakhir ini ya apinya paling 1 aja per tahun. Jadi apakah ini kita jalankan yang namanya survei migran ini juga kita harus bekerja sama seperti itu? Ini tambang besar, Bu, tambang besar. Yang kedua di sana di Kecamatan Pekat ada perusahaan PT SMS gula. Nah, ini kan orang masuk semua ini. Apakah ini juga kita berlaku? Cuma yang menjadi kesulitan kami untuk masuk, untuk bekerja sama, untuk melaksanakan survei, untuk membuat pos ini, memang ini yang agak susah jadinya. Nah, ini mungkin kita minta petunjuk. Ya kalau memang tidak bisa dibicarakan di sini ya kayak Lombok Timur tadi ya, kasih nomor HP saja. Kita bicara. Nah, mungkin. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Ya, baik. Terima kasih dari Dompu, Pak. Mungkin waktunya tidak cukup ya. Maksud saya ya saya kasih nomor HP juga sama Aduh, tenang Pak, saya hubungin Bapak nanti. Ya. Silakan ditanggapi, Bu. Iya, oke, baik, terima kasih. Ya Pak, benar. Jadi ini tujuan kita adalah untuk memetakan seluruh kabupaten kota di Indonesia yang ada karakteristik yang tadi populasi khusus yang tadi disebutkan MMP 1 sampai MMP 5. Nah, bagaimana untuk yang tadi yang karakteristik yang Bapak sebut, apa perlu apa tidak? Itu perlu sekali Pak, karena itulah kita tahu yang tadinya ini amat sangat menarik karena tadinya juga provinsi sendiri ada kayak contoh ya Pak ya, kayak provinsi Riau misalnya. Kemarin waktu saya koordinasi ke sana, mereka sampai nggak tahu itu ada suku pedalaman di sana yang sudah pernah dilakukan intervensi tapi tidak pernah dilaporkan ke provinsi, dinas provinsi gitu. Jadi selama ini tapi ada kasusnya di sana, ada kasus malarianya yang ditemukan pada populasi khusus yaitu pada suku Talang Mamat di sana. Nah, akhirnya masalah malarianya ya seperti tahu itu tadi masih ada di sana dan belum bisa dieliminasi karena ada kasus yang ditemukan pada komunitas pedalaman tersebut. Nah, ini menarik Pak. Kalau tadi Bapak bilang itu perlu nggak Pak? Itu sangat perlu Pak sekali Pak. Makanya tadi saya sampaikan untuk koordinasi dengan petugas setempat karena mereka yang tahu wilayah yang selama ini tidak pernah dilaporkan bahwa di sana ada pekerja tambang atau ada area tambang tapi ini legal terdaftar tapi tidak pernah dilaporkan berapa pekerjanya, apakah pernah ada kasus malaria di sana ditemukan dan apakah pernah dilakukan intervensi. Nah ini nanti mohon ini juga ini harus dimasukkan, harus Bapak masukkan ke dalam survei kita juga. Jadi nanti ini juga akan kembali lagi nanti ke Pasimba dan kembali lagi juga nanti ke provinsi NTB seperti yang disampaikan oleh Pak Iqbal tadi Pak. Jadi ini tetap dimasukkan Pak ya, jangan sampai satu tambang legal tapi karena tidak pernah dilakukan intervensi atau tidak bisa ke sana menuju ke sana karena akses itu
tidak dimasukkan. Nah, nanti untuk hambatan apa saja yang Bapak hadapi atau yang selama ini yang Bapak hadapi, hambatan di lapangan, seperti Bapak sampaikan tadi, tidak bisa ke sana atau segala macam, atau kenapa hambatan apa saja yang terjadi selama ini, nanti ada bagian lagi Pak, setelah kita masuk ke penularan malaria pada masyarakat sekitar, nanti ada pertanyaan berikutnya untuk hambatan dan rencana. Nah, di sini nanti Bapak bisa lebih spesifik jelaskan seperti apa hambatan selama ini yang belum dilakukan, yang belum bisa menjangkau pada populasi khusus, terutama pada pekerja tambang, terutama pada pertambangan yang legal tadi, yang terdaftar tadi, seperti itu Pak. Nanti kita akan masuk ke bagian tersebut. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dulu ke Bapak. Nanti kalau Bapak butuh pertanyaan lebih lanjut bisa nanti hubungi saya. Nanti ada nomor saya juga di bagian depan alamat survei ini ya Pak ya. Ya. Jadi kita masuk dulu. Nanti saya jelaskan untuk bagian step ke bagian selanjutnya karena survei ini memang banyak Pak. Semuanya kita tanyakan bukan hanya intervensi tapi hambatannya apa. Gitu. Dan surveillance migrasinya seperti apa? Seperti Bapak bilang tadi, ada pekerja dari luar. Nah, ini luar itu siapa? Nah, itu nanti akan dibagian pada surveillance migrasi nanti. Jadi kita sebelum sampai ke sana, kita lanjut lagi untuk penularan malaria di masyarakat sekitar. Oke. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita ke bagian pertanyaan untuk malaria pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Apakah ada penularan malaria pada pekerja tambang pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang? Kalau Bapak Ibu klik ya, nanti kalau Bapak Ibu klik selanjutnya, itu nanti kita akan masuk kepada pertanyaan khusus untuk penularan malaria ke masyarakat yang pada di sekitar. Tapi kalau nanti Bapak Ibu klik misalnya lebih spesifik, misalnya tidak ada penularan malaria ada pekerja tambang pada masyarakat di sekitar, kalau tidak nanti kalau Bapak Ibu klik selanjutnya nanti dia akan lanjut ke bagian pencatatan dan pelaporan. Jadi tidak akan menjawab bagian pada penularan malaria pada masyarakat di sekitar lokasi tambang. Nah, kalau nanti kita balik lagi untuk menjawab pertanyaan misalnya iya, ada penularan malaria pada pekerja pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Bapak Ibu klik ya, kita lanjut selanjutnya. Ini sama, ini menjawab pertanyaan sama seperti yang tadi yang pada lokasi pekerja tambang tadi. Ini juga ditanyakan berapa kira-kira jarak dalam kilometer dari lokasi masyarakat yang tinggal dari lokasi tambang tersebut. Ini nanti Bapak Ibu klik hanya angka, misalnya dari lokasi tambang ke masyarakat itu kira-kira misalnya 15 kilometer. Ini juga pertanyaan selanjutnya, ini intervensi apakah dilakukan Bapak Ibu atau program atau puskesmas ada tidak melakukan intervensi untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Misalnya saya klik ya, ada intervensinya. Kalau Bapak Ibu jawab tidak, nanti dia akan lanjut ke pertanyaan langsung ke pencatatan dan pelaporan, tidak akan menjawab pada pertanyaan khusus untuk intervensi yang sudah dilakukan pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Kalau kita jawab ya, ini sama pertanyaannya seperti pada pekerja tambang. Ditanyakan kembali, intervensi apa yang sudah dilakukan pada masyarakat di sekitar lokasi tambang. Misalnya ada dilakukan pemberian kelambu, atau membentuk kadar malaria, atau misalnya membagikan poster atau leaflet, atau lainnya yang belum ada di pilihan ini, nanti mohon diisi apa, lebih spesifiknya seperti apa. Lalu kita klik selanjutnya, ini sama, kapan terakhir kali memberikan kelambu, silakan diklik. Kalau ada tadi kita klik ada intervensi kelambu, apakah diberikan penggantian transport, misalnya ada untuk kader. Lalu dari mana penggantian dana operasional penggantian transport untuk kader? Ini silakan diklik, misalnya APBD. Lalu Bapak Ibu pilih mana yang menurut Bapak Ibu yang paling efektif menurunkan kasus malaria. Ini yang paling efektif ya Bapak Ibu ya.
Misalnya paling efektif selama ini yang sudah dilakukan lambu atau membentuk kadar. Ini silakan Bapak Ibu pilih yang paling efektif menurunkan. Jadi kita tahu, oh ternyata di Sumbawa misalnya yang paling efektif menurunkan intervensi pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambahan itu membentuk kadar. Misalnya. Lalu klik selanjutnya. Ya. Nah, ini kita masuk ke bagian pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan ini tadi sudah saya sampaikan di awal. Bapak Ibu harus tahu berapa jumlah kasus malaria positif pada pekerja tambang pada tahun 2020. Misalnya ada 10 atau tidak ada sama sekali. Kalau tidak ada sama sekali, bagaimana Bu Rosa? Itu nanti klik aja, misalnya catat aja 0. Berarti kita tahu kalau 0 itu tidak ada kasus positif malaria pada pekerja tambang. Misalnya dia. Kalau misalnya tidak ada 0. Tapi kalau ada, silakan diisi berapa angka yang ditemukan kasus malaria pada pekerja tambang di tahun 2020. Pertanyaan berikutnya, apakah dilaporkan, temuan kasus tersebut dilaporkan di SISMAL? Misalnya iya. Dan untuk masyarakat yang positif malaria di sekitar lokasi tambang pada tahun 2020 berapa? Misalnya ada 0, tidak ada, misalnya 0. Apakah dilaporkan? Misalnya iya, dilaporkan, ada. Kita klik ke selanjutnya. Nah, ini tadi untuk yang hambatan dan rencana. Nah, disinilah Bapak Ibu lebih spesifik menjelaskan apa yang menjadi hambatan selama ini dan apa rencana Bapak Ibu ke depannya untuk menanggulangi masalah malaria di lokasi tambang. Ini tadi yang saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu lebih spesifik jelaskan hambatan apa saja yang dialami. Yang tadinya Bapak Ibu bilang tidak pernah selama ini dilakukan MPS atau tidak bisa dilakukan survei kontak ke sana karena akses atau karena tidak ada agreement atau kerjasama dengan perusahaan tersebut sehingga tidak diperbolehkan masuk. Silakan Bapak Ibu jelaskan di sini. Jadi kita lebih tahu kenapa selama ini program atau Bapak Ibu tidak tahu kalau di sana ada pekerja tambangnya gitu. Padahal di sana selama ini ada pekerja tambang atau ada tambang terdaftar di sana, tapi tidak tahu selama ini. Nah, silakan dituliskan nanti di sini. Ini jawaban terbuka Bapak Ibu lebih spesifik. Hambatan apa yang Bapak Ibu alami sampai sekarang untuk menghadapi kasus malaria di lokasi tambang? Ini silakan. Lalu nanti Bapak Ibu jawab apa rencana Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu akan berencana akan mengadakan koordinasi dengan perusahaan tersebut atau akan bekerja sama dengan TNI atau seperti apa. Ini silakan Bapak Ibu lebih spesifik menjawabnya. Lalu juga ditanyakan pertanyaan berikutnya, apakah Bapak Ibu akan melibatkan kerjasama lintas sektor? Misalnya Bapak Ibu selama ini belum melakukan kerjasama dengan TNI atau belum melakukan kerjasama dengan NGO lokal di sana, silakan lebih spesifik. Jadi dari sini nanti kita tahu juga apa yang menjadi hambatan dan rencana dari Bapak Ibu ya Bapak Ibu. Jadi untuk sekarang karena kita masih demo untuk nulis, jadi silakan tulis apa dulu, gitu. Biar kita bisa lanjut karena kalau ini tidak dijawab, kita tidak akan bisa lanjut ke next ke pertanyaan berikutnya. Jadi kita jawab dulu, misalnya. Saya jawab dulu kondisi jalan, misalnya contoh. Misalnya seperti ini ya, saya tulis ini dulu, biar kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Setelah Bapak Ibu isi pertanyaan jawaban terbuka tersebut, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini untuk yang surveillance migrasinya, untuk pekerja tambang yang baru datang, yang orang luar tersebut, yang bukan dari wilayah pekerja atau dari warga setempat, apakah melaporkan diri, selama ini apakah dia melaporkan diri ke kader malaria desa atau puskesmas, dan puskesmas misalnya ada selama ini atau tidak ada. Ini silakan Bapak Ibu pilih. Dan dari mana
biasanya para pekerja tersebut berasal. Mohon diisi nama kabupatennya, misalnya berasal dari Bima misalnya. Nah, berapa lama biasanya? Nah, ini Bapak Ibu harus tahu, puskesmas program harus tahu. Nah, biasanya mereka ini tinggal di lebih dari 3 bulan, kurang dari 1 bulan. Lalu pertanyaan berikutnya ini juga harus tahu. Untuk yang pertanyaan 61 sama 62 ini, kapan biasanya pekerja tersebut tiba di lokasi tambang? Misalnya kalau untuk Sumbawa, sebelum Lebaran mereka datang tiba misal. Lalu mereka akan pulang misalnya setelah Lebaran. Ini misal, contoh. Atau kapan biasanya mereka tiba? Misalnya di bulan Juni atau di pertengahan. Nanti Bapak Ibu nanti boleh lebih spesifik sebutkan di pertanyaan jawaban untuk 61 sama 62 ini lebih spesifik. Kapan pendatang tersebut tiba dan kapan mereka akan pulang di daerah masing-masing. Lalu pertanyaan berikutnya ini untuk screening. Apakah dilakukan screening tidak sebelum mereka berangkat ke lokasi tambang? Ini misalnya tidak ada. Kita lanjut next ke pertanyaan berikutnya. Ini yang terakhir ini adalah untuk surveillance migrasinya. Untuk surveillance migrasi kita tanyakan apakah dilakukan screening sebelum mereka pulang ke daerah masing-masing. Jadi misalnya ada dilakukan screening malaria sebelum mereka pulang. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ini untuk pertanyaan 65 ini, siapa yang melakukan screening sebelum mereka pulang ke daerah masing-masing? Misalnya yang melakukan screening itu petugas puskesmas atau yang lainnya. Kalau lainnya siapa? Tolong mohon disebutkan siapa yang melakukan screening. Lalu pertanyaan 66, nah, apakah Bapak Ibu memantau atau program memantau para pekerja yang datang dari luar daerah? Misalnya ada, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada melakukan atau memantau dari pekerja dari pendatang dari luar, nah mohon disebutkan, mohon jelaskan cara Bapak Ibu memantau para pekerja atau cara program memantau pekerja pendatang tersebut bagaimana? Misal kalau di Sumbawa itu misalnya ada memberikan kartu pantau malaria. Tapi nanti berbeda, misalnya kalau di Aceh itu memberikan kartu pasien malaria. Nah, ini nanti Bapak Ibu sebutkan, kalau memang ada untuk surveillance migrasi pada memantau pada pekerja yang datang dari luar daerah, mohon disebutkan. Jelaskan itu bagaimana caranya untuk memantau para pekerja. Ini nanti Bapak Ibu silakan dijawab yang sudah dilakukan untuk pertanyaan untuk nomor 66. Oke. Ini Bapak Ibu surveillance migrasi sudah, kita next. Nah, MMP 1 sudah selesai. Yang terakhir itu adalah pertanyaan untuk surveillance migrasi. Yang berikutnya, yang berikutnya ini kita akan masuk untuk MMP 2. Ini karena waktunya nggak banyak, tadi juga seperti saya bilang ke Pak Simba, karena akan ada kegiatan lanjut di sana. MMP 2 ini untuk pekerja hutan ini sama pertanyaannya berulang seperti MMP 1 untuk pekerja tambang. Yang membedakannya kalau kita jawab iya, hanya nanti tampilan profilnya yang berbeda. Di tampilan profil ini nanti, kalau tadi kan kalau tambang itu jenis tambang yang disebutkan. Kalau yang ini jenis kegiatan hutannya itu apa? Tampilan profilnya misalnya ada pekerjaan HTI, hutan tanaman industri, atau penebang legal terdaftar, penambang hutan rakyat atau tidak legal atau tidak terdaftar, atau penambang hutan. Ini mohon Bapak Ibu pilih, atau yang lainnya yang tidak ada di opsi jawaban ini silakan Bapak Ibu tulis. Oke. Tapi nanti, kalau nanti saya pilih misalnya, saya pilih penambang hutan misalnya. Ya. Penambang hutan ini
sama seperti tadi yang pertanyaan di MMP 1 untuk tambang, juga nanti ditanyakan apakah ada pekerja yang berasal dari luar daerah, apakah ada kegiatan penemuan kasus, apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria pada pekerja hutan. Nah, kalau Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria pada pekerja hutan, ini silakan klik ya. Kalau tidak, nanti akan lanjut hanya ke bagian pertanyaan untuk surveillance migrasi. Oke, karena waktunya udah 14 ya, udah 15.31. Oke. Untuk sekarang, contoh kita klik tidak mempunyai permasalahan pada pekerja hutan MMP 3. Jadi kalau tidak ada area perhutanan, Bapak Ibu klik tidak ada, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selanjutnya ini untuk MMP 3, selanjutnya misalnya untuk pekerja perkebunan, apakah ada area perkebunan? Nah tadi kalau untuk perkebunan, kalau kita klik ada, misalnya ada, ya. Yang membedakan tadi seperti saya sampaikan hanya bagian profilnya saja berbeda. Kalau untuk yang perkebunan ini ditanyakan pilihannya adalah jenis perkebunan yang legal atau terdaftar atau rakyat yang terdaftar di wilayah kerja Bapak Ibu. Misalnya kopi gitu. Kayak di Sumatera lebih banyak itu kopi dan kelapa sawit gitu. Dan nanti bisa diklik apa yang perkebunan yang terdaftar. Nanti kalau misalnya kita klik itu pertanyaannya juga sama. Ini juga nanti ditanyakan berapa jumlah lokasi yang terdaftar, yang legal dan jenis perkebunan yang rakyat atau yang tidak terdaftar. Nah, nanti Bapak Ibu klik pilih. Nah, ini yang untuk tampilan atau profil untuk jawab pertanyaan untuk pada perkebunan. Tapi selain pertanyaan yang untuk pencatatan dan pelaporan, hambatan dan rencana, intervensi, semuanya sama seperti yang saya jelaskan yang kita coba tadi pada pekerja tambang tadi. Oke, karena waktu saya ini aja, kita lanjut aja ke tidak, misalnya kita tidak punya malaria pada pekerja perkebunan. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini untuk malaria pada masyarakat suku pedalaman atau komunitas adat terpencil. Misalnya ada di Bima, misalnya di Bima itu ada masyarakat suku pedalaman, kayak seperti contoh suku Sasak gitu. Nanti Bapak Ibu klik misalnya ada, iya, ini untuk yang punya malaria pada suku pedalaman atau ada masyarakat suku pedalaman. Ini kita klik ya ada, kita klik selanjutnya. Nanti mohon Bapak Ibu sebutkan nama-nama suku pedalaman komunitas adat terpencil yang ada di wilayah Bapak Ibu. Di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Misalnya tadi yang satu suku Sasak misalnya, lalu ada lagi selain suku Sasak, misalnya suku B atau suku C, silakan diisikan. Oke. Berikutnya kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya yang 71. Ini ditanyakan, seperti yang saya sampaikan di awal, jumlah masyarakat pada masing-masing suku pedalaman ini berapa? Ini mohon disebutkan. Ini kira-kira saja misalnya, Bapak, tapi kalau Bapak Ibu tahu misalnya berapa dari laporan Kemensos, misalnya ada suku Sasak itu sekarang tahun 2020 misalnya ada sekitar 100 atau 200 gitu. Ini nanti mohon disebutkan berapa jumlah suku yang satu ini untuk suku Sasak. Kalau Bapak Ibu tulis misalnya nomor 1, jawaban nomor 1 itu adalah suku Sasak misalnya, ini untuk jawaban untuk pertanyaan 71 ini untuk suku Sasak. Tapi kalau Bapak Ibu untuk yang jawaban nomor 2 misalnya suku B misalnya, berarti yang nomor 2 untuk 71 ini untuk suku B. Jadi kita tahu yang 100 ini menggambarkan untuk jumlah untuk masyarakat suku pedalaman suku Sasak, dan misalnya kalau saya misalnya jawab 200, oh yang 200 ini kita tahu nanti ini untuk suku pedalaman untuk suku B. Terus kalau jawab misalnya 50 misalnya ini nanti untuk suku pedalaman atau suku C. Lalu kita lanjut, apakah suku pedalaman juga berada di luar wilayah kerja Bapak Ibu? Misalnya iya, tapi kalau tidak, misalnya dia hanya tinggal di satu kabupaten atau tinggal hanya di kabupaten Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu jawabnya tidak. Jadi dia tidak berada di luar wilayah kerja Bapak Ibu.
Misalnya saya jawab tidak. Kalau Bapak Ibu jawab iya, nanti mohon sebutkan dia ada di kabupaten kota mana selain di wilayah kerja Bapak Ibu, misalnya di Bima, tapi suku Sasak ada juga misalnya di Kabupaten Sumbawa atau di Mataram misalnya. Nanti mohon dijawab kabupaten kota di mana saja suku pedalaman tersebut berada. Oke. Ini kalau Bapak Ibu jawab iya, klik iya. Kalau tidak, nanti akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pada pertanyaan berikutnya ini, kita akan menanyakan untuk suku yang nomaden dan yang menetap tinggal. Pertanyaan sama, hanya yang membedakan nama-nama sukunya yang mana saja yang menetap tinggal dan mana yang nomaden. Jadi nanti Bapak Ibu sebutkan dari 3 yang Bapak Ibu sebutkan tadi, misalnya ada 3 suku, mana yang dia menetap tinggal. Menetap tinggal ini lokasi yang sama lebih dari 6 bulan. Kalau yang nomaden dia kurang dari 6 bulan atau dia sering berpindah-pindah. Seperti contoh kayak suku anak dalam, dia sering berpindah-pindah ketika ada yang dia meranu, kalau dia ada yang meninggal dia akan berpindah. Jadi dia kurang dari 6 bulan. Lebih spesifik untuk suku anak dalam itu nomaden. Kalau untuk Sasak mungkin bisa spesifik itu menetap tinggal seperti itu. Nah, ini nanti Bapak Ibu isi kalau misalnya suku mana yang menetap tinggal, misalnya suku Sasak yang menetap tinggal. Kalau nanti tidak ada, misalnya, tidak ada yang menetap tinggal, misalnya semuanya nomaden, nanti tinggal kasih strip aja seperti ini. Jadi kita tahu kalau strip itu tidak ada suku di Kabupaten Bapak Ibu yang dia menetap tinggal, tapi dia nomaden jadinya. Oke, kalau misalnya untuk sekarang saya tulis misalnya suku Sasak yang dia menetap tinggal. Lalu ditanyakan pertanyaan berikutnya, apakah lokasi suku pedalaman ini bisa diakses tidak untuk yang menetap tinggal? Misalnya, silakan dipilih jawabannya, ini terbuka bisa diakses, atau tertutup tidak bisa diakses, atau tidak ada suku pedalaman yang menetap tinggal. Ini silakan diklik, terbuka misalnya. Nah, ini untuk yang nomaden atau yang berpindah-pindah tinggal. Apakah jika ada sebutkan yang suku yang kita sebutkan tadi, mana nama suku yang dia berpindah-pindah tinggal? Misalnya suku C sama suku B sama suku C, atau tidak ada sama sekali semuanya dia menetap tinggal. Kalau tidak ada tadi seperti sampaikan istrinya dengan strip, tapi kalau ada silakan ditulis misalnya suku A, suku B, suku C. Seperti ini yang untuk nomaden atau yang berpindah-pindah tinggal. Nah, untuk yang nomaden dan berpindah tinggal ini apakah bisa diakses sama Bapak Ibu untuk ke sana, untuk sampai ke suku pedalaman tersebut, misalnya tertutup tidak bisa diakses kan, untuk yang berpindah-pindah. Lalu untuk pertanyaan 77 sama dengan 76 ini ditanyakan apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria pada suku pedalaman dan apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria pada suku pedalaman ini. Nanti ini silakan diklik, misalnya ada penemuan kasus ditemukan di suku Sasak misalnya dan ada permasalahan malaria ada di sana, iya. Ini kita akan lanjut pertanyaan berikutnya. Ini ditanyakan pada suku mana yang tadi kita sebutkan tadi yang malaria itu ditemukan. Misalnya hanya pada suku pedalaman yang nomaden dan tidak berpindah-pindah, atau dua-duanya ditemukan pada yang nomaden atau yang berpindah-pindah. Ini nanti Bapak Ibu silakan klik ini jawabannya, dan pertanyaan yang nomor 80 sebutkan yang mana yang ditemukan yang biasanya ditemukan kasus malaria. Tadi kita pilih tiga suku pedalaman. Nah, dari 3 itu mana yang biasanya ditemukan kasus malaria, yang ada ditemukan kasus malaria atau yang dilaporkan ada kasus malarianya. Nah, ini misalnya saya tulis lagi suku Sasak, contohnya suku Sasak, lalu berapa banyak puskesmas, ini sama pertanyaan seperti pekerja tambang lagi, berapa banyak puskesmas yang terlibat, ini silakan diisi untuk suku pedalaman ini berapa banyak di sekitar lokasi. Apakah ada puskesmas pembantu yang terlibat? Misalnya ada ya,
dan berapa jarak, kira-kira jarak dari puskesmas sampai suku pedalaman. Nah, ini silakan isi. Nah, ini pertanyaannya sama seperti pertanyaan tadi yang di ini tambah, hanya di bedanya untuk suku pedalaman. Ini silakan diisi kondisi jalannya bagaimana. Oke, kita isi dulu APBD dan metode transportasinya, misalnya dengan jalan kaki misalnya. Lalu kita klik selanjutnya, next. Ini untuk penemuan kasus dan pengobatan. Bagaimana cara petugas menemukan kasus malaria? Ini misalnya dengan MBS. Cara petugas memeriksa malaria seperti apa? Ini silakan diklik. Ini sama pertanyaannya. Misalnya, iya diberikan. Nah, kita lanjut selanjutnya. Ya, ini yang untuk menetap tinggal. Pertanyaan yang 92 ini untuk pada suku pedalaman yang menetap tinggal. Untuk yang menetap tinggal ini, apa strategi yang dilakukan oleh puskesmas atau yang dilakukan oleh program untuk mendekati suku pedalaman yang menetap tinggal ini? Misalnya strategi yang dilakukan adalah mendekati ketua adatnya, misal contoh. Nah, ini lebih spesifik, mohon dijelaskan bagaimana selama ini strategi yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu atau oleh program untuk mendekati suku pedalaman. Ini saya isi dulu, misalnya mendekati. Lalu, apakah dilakukan intervensi? Misalnya iya. Nanti kalau Bapak Ibu jawab iya, nanti sama akan ditanyakan intervensinya apa, sama seperti tadi yang ada pekerja tambang. Tapi kalau nanti Bapak Ibu jawabnya tidak, kalau tidak ada dilakukan intervensi atau belum pernah dilakukan intervensi, berarti nanti kita jawab tidak ada. Nanti dia akan lanjut untuk ditanyakan penularan malaria di masyarakat sekitarnya. Jadi sama seperti yang saya jelaskan tadi pada pekerja tambang, ini ditanyakan ada tidak untuk penularan malaria dari suku pedalaman tersebut pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi. Kalau Bapak Ibu jawab tidak, nanti akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau Bapak Ibu jawab misalnya lanjut ke iya, ke selanjutnya nanti kita akan jawab pertanyaan untuk 95 untuk intervensi yang dilakukan pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Kalau kita jawab tidak tadi seperti tadi, nanti kita akan sama pertanyaannya intervensi yang sudah dilakukan untuk masyarakat di sekitar lokasi. Nanti akan pilih lagi, kalau nanti Bapak Ibu tidak ada melakukan tidak ada intervensi pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi, itu kalau kita klik selanjutnya nanti akan masuk untuk pertanyaan pada pencatatan dan pelaporan. Jadi nanti ditanyakan, seperti yang saya sampaikan di awal, Bapak Ibu harus tahu berapa jumlah kasus positif malaria yang ditemukan pada suku pedalaman. Oke. Ini nanti mohon dijawab, misalnya ada 5, apakah dilaporkan, misalnya iya, lalu berapa jumlah kasus positif pada masyarakat yang tinggal di lokasi, apakah dilaporkan, misalnya iya. Selanjutnya, ini juga ditanyakan hambatan dan rencana. Tadi seperti yang saya sampaikan, mohon juga lebih spesifik untuk pada suku pedalaman ini, hambatan apa yang Bapak Ibu hadapi selama ini, misalnya belum pernah ke sana karena akses lokasi, karena jarak atau bagaimana, ini mohon lebih spesifik Bapak Ibu jelaskan. Lalu apa rencana Bapak Ibu untuk menanggulangi masalah malaria pada suku pedalaman tersebut, dan apakah Bapak Ibu akan melakukan kerjasama lintas sektor nantinya. Ini nanti mohon lebih spesifik Bapak Ibu jelaskan. Saya jawab ada dulu. Next ke selanjutnya, ke surveillance migrasi. Ini pertanyaan terakhir dari untuk MEP 4. Apakah suku pedalaman ini juga dia sering keluar masuk? Tidak. Misalnya dari hutan dia keluar, dia ke kota misalnya. Misalnya iya. Apakah juga dia berpindah-pindah dari satu kabupaten atau kota lainnya? Kayak contoh suku anak dalam itu dia berpindah dari kabupaten Muara Jambi, dia pindah ke Batanghari. Nah, kalau untuk di suku Sasak bagaimana secara karakteristiknya? Apakah mereka juga berpindah
dari satu kabupaten Bima misalnya pindah ke Sumbawa, karakteristiknya seperti apa? Ini kalau misalnya iya, mohon disebutkan kabupaten mana mereka berpindah atau tidak. Mereka hanya menetap tinggal di tempat tersebut, gitu, di kabupaten tersebut atau di wilayah tersebut. Juga ditanyakan screening, apakah dilakukan screening, misalnya tidak atau iya, silakan dijawab. Ini juga surveillance migrasi. Nah, bagaimana Bapak Ibu melakukan memantau untuk surveillance migrasi pada suku pedalaman? Apakah diberikan kartu pantau setelah dilakukan screening misalnya? Ini misalnya Bapak Ibu bisa jawab iya atau tidak. Yang sudah dilakukan, misalnya jawab ya iya. Oke. Ya, MMP 4 ini sudah selesai. Oh sorry, ini untuk alasan yang tidak dilakukan kegiatan penemuan kasus. Nah ini untuk suku pedalaman ini ditanyakan, kenapa Bapak Ibu tidak melakukan kegiatan penemuan kasus atau intervensi? Kenapa Bapak Ibu atau program tidak melakukan penemuan kasus pada suku pedalaman yang menetap tinggal? Misalnya karena pendanaan, silakan diisi, atau tidak ada kegiatan program, atau yang lainnya yang tidak ada pilihan, mohon Bapak Ibu jawab, apakah ada, kenapa tidak dilakukan penemuan kasus? Ini silakan diisi, diklik jawabannya, dan nomor 108 ini kenapa Bapak Ibu tidak melakukan intervensi? Ini untuk sukunya yang menetap, ini yang untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi suku pedalaman. Kenapa tidak dilakukan intervensi? Misalnya karena tidak ada kasus malaria yang ditemukan misalnya, atau tidak ada kegiatan program. Silakan dipilih jawabannya untuk yang tidak melakukan, alasan tidak melakukan kegiatan intervensi. Kita klik selanjutnya. Ya, ini untuk pertanyaan berikutnya terakhir, ini untuk MMP 5. Jadi Bapak Ibu perlu saya tekankan, kalau nanti memang ini supaya nanti jadi agak membutuhkan waktu buat Bapak Ibu mengisi kalau Bapak Ibu punya permasalahan malarianya lebih dari satu. Tapi kalau Bapak Ibu contoh kayak Kota Mataram seperti saya jelaskan, hanya punya masalah permasalahan malaria pada pendatang sementara, berarti dia tidak akan menjawab untuk pertanyaan MMP 1 sampai dengan MMP 4. Dia hanya akan menjawab untuk pertanyaan MMP 5 saja. Jadi kalau hanya menjawab pertanyaan untuk MMP 5 saja, berarti cuma butuh waktu sekitar ya berapa ya? Enggak, 10 menit atau 15 menit seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya di Sumbawa atau tadi yang di Bima tadi atau yang di Dompu tadi bilang kami punya permasalahan malaria pada pertambangan dan juga perkebunan dan juga misalnya pendatang sementara kan, untuk yang datang. Nah itu nanti akan jawab memang membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam karena akan menjawab pertanyaan berulang pada profil pada pekerja tambang, pada perkebunan, tadi juga akan menjawab juga pada pendatang sementara. Nah seperti itu sih Bu yang perlu saya sampaikan. Jadi yang terakhir ini adalah untuk yang pendatang sementara. Pendatang sementara ini untuk yang misalnya dia wisatawan, turis, pekerja musiman, orang yang melakukan kunjungan bisnis, penjaga perbatasan, nelayan, atau pertukaran pelajar. Kalau misalnya ada tidak pendatang sementara? Kalau misalnya ada, misalnya iya, selanjutnya next. Ini profil Bapak Ibu pilih untuk pendatang sementara ini yang ada di wilayah Bapak Ibu itu apa? Apakah misalnya nelayan pendatangnya atau wisatawan atau pekerja musiman? Silakan Bapak Ibu pilih. Kalau tidak ada di bagian opsi ini seperti saya sampaikan tadi, ini ada jawaban terbuka, silakan diklik, silakan diketik apa yang tidak ada untuk jenis pendatang sementaranya. Misalnya untuk ini ada pelajar misalnya, contoh pendatang sementaranya wisatawan atau pelajar atau mahasiswa. Ini Bapak Ibu harus tahu juga, tadi saya sampaikan di awal, jumlah pendatang sementaranya yang ada di wilayah Bapak Ibu itu berapa? Ini berapa kira-kira? Misalnya tadi ada 100 misalnya, atau kebanyakan ya, 50. Apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria pada pendatang sementara? Ada. Apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria? Oke, iya ada. Lanjut. Ya, ini penemuan kasus dan pengobatan.
pada pendataan sementara ini yang mana ditemukan kasus malaria. Misalnya untuk wisatawan, pekerja musiman. Untuk yang pendataan sementara ini kurang dari 6 bulan ya Bapak Ibu. Jadi yang menetap tinggal yang kurang dari 6 bulan. Lalu untuk pertanyaan 1 itu cara sama. Jadi untuk pertanyaan berikutnya ini sama kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu jawab next selanjutnya itu sama seperti pertanyaan di MMP 1 sampai dengan MMP 4 gitu. Ini sama, apakah berobat pendatang tersebut, bagaimana untuk kasus positif malaria yang ini, apakah dilakukan intervensi atau tidak. Jadi kalau iya, nanti akan jawab untuk pertanyaan intervensi. Tapi kalau Bapak Ibu jawab tidak ada intervensi dilakukan pada pendatang sementara, nanti kita akan lanjut untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pencatatan dan pelaporan. Jadi nanti berapa kasus positif, mohon disebutkan. Oke, lanjut. Hambatannya apa? Nanti tolong disebutkan. Hambatan, rencana, sama seperti yang ini sama dengan MMP 1 tadi. Apakah melaporkan diri? Nah, untuk surveillance migrasinya seperti apa? Apakah para pendatang ini melaporkan diri ke kader malaria dan puskesmas? Misalnya iya. Dari mana biasanya mereka datang? Misalnya dari kabupaten atau kota Sukabumi misalnya. Ini kabupaten kota ya Bu ya. Jadi bukan provinsinya disebutkan tapi kabupaten kotanya. Dan berapa lama mereka biasa tinggal? Misalnya lebih dari 1 atau lebih dari 3 bulan. Apakah dilakukan screening? Iya. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Ya. Siapa yang melakukan screening? Silakan diisi. Tidak. Ya. Oke. Untuk pertanyaan MP1 sama MP5 sudah selesai Bapak Ibu. Jadi nanti setelah itu pertanyaan berikutnya ini alasan tidak dilakukan penemuan kasus dan intervensi. Nanti ini Bapak Ibu isi kenapa tidak dilakukan pada pendataan sementara, misalnya pendanaan. Nah, ini akan masuk ke pertanyaan berikutnya, usulan dan saran. Nomor dari 133 sampai dengan 137 ini nanti Bapak Ibu mohon diisi karena ini penting sekali. Apa usulan dan saran dari Bapak Ibu untuk mengendalikan kasus malaria di wilayah kerja Bapak Ibu, terutama untuk populasi khusus ini. Untuk misalnya pada pekerja tambang, Bapak Ibu punya usulan lain tidak? Usulan atau ide lain tidak untuk menanggulangi yang belum kita tanyakan di kuesioner ini, tapi Bapak Ibu punya usulan nih, misalnya membentuk kerjasama dengan gubernur atau seperti apa usulannya yang dari Bapak Ibu untuk menanggulangi masalah MMP ini. Dan apakah apa kebutuhan Bapak Ibu yang belum terpenuhi. Jadi ini boleh curhat lebih apa maksudnya? Bapak Ibu boleh cerita lebih banyak, lebih curhat lebih banyak yang Bapak Ibu alami selama ini untuk dan apa yang belum terpenuhi, ide apa seperti apa dan apakah Bapak Ibu juga memiliki usulan lain atau ide lain untuk menanggulangi masalah populasi migran. Misalnya tadi kita nanyakan intervensi yang sebanyak itu, tapi menurut Bapak itu bukan belum usulan atau ide, tapi Bapak Ibu punya usulan ide untuk menanggulangi populasi khusus migran berpindah pada tambang misalnya, seperti apa bentuknya. Nah itu mohon lebih spesifik Bapak Ibu ceritakan, semakin panjang juga semakin baik ya, maksudnya semakin detail juga semakin bagus untuk Bapak Ibu isi, dan kita tahu Bapak untuk di Bima misalnya, Bima mempunyai usulan seperti ini, jadi nanti kita akan sampaikan hal ini juga ke provinsi dan ke pusat juga usulan-usulan dari Bapak Ibu tersebut. Nah, dari saya sampai di sini saja Bapak Ibu, karena saya tahu ini waktunya mepet sekali dengan kegiatan Bapak Ibu di provinsi di Monef. Jadi Pak Bima lagi. Pak Simba, maaf.
Pak Simba mana? Ada. Siap Bu Rosa. Ya, Pak Simba, dari saya ini dulu Pak Simba yang bisa saya sampaikan karena saya melihat waktunya sudah jam 4 waktu di sana. Betul sekali. Iya. Oke, Pak Simba, jadi ini kan saya sudah selesai sosialisasi kan, kita sudah selesai sosialisasi kan Pak ya untuk kuesioner MMP kita. Baik, setelah selesai sosialisasi tindak lanjut seperti apa ini Bu Rosa atau Pak Iqbal mungkin? Langsung teman-teman pengelola program di kabupaten bisa mengisi kursus tersebut dan ada batas waktu berapa lama? Ya. Betul. Betul Pak. Betul. Jadi Pak, jadi nanti kalau Bapak Ibu punya saran atau punya misalnya kayak tadi dari Dompu misalnya, Bu Rosa ini misalnya dari kabupaten kota di sana ada masukan yang nggak paham, ini maksudnya gimana ya Bu Rosa? Atau ada masukan lagi pertanyaan yang belum ditanyakan, silakan boleh nanti telepon saya, konsultasi ke saya bagaimana nanti apa namanya? Ini kan belum final sebenarnya kan Pak ya, untuk yang kuesioner ini gitu. Nah dari sebelum nanti kita sampai ke finalnya untuk NTB. Jadi tadi harapan tadi sudah disampaikan Pak Iqbal bahwa bisa menangkap semua permasalahan MMP di wilayah kerja Bapak Ibu. Maka itu saya butuh saran dari Bapak Ibu terkait dengan kuesioner ini atau kendala yang Bapak Ibu hadapi nanti. Mohon saya dikasih tahu karena saya kalau nggak dikasih tahu saya nggak akan tahu. Nanti saya pikir untuk NTB baik-baik aja tidak ada permasalahan gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada masukan terkait kuesioner ini, silakan mau saya amat sangat senang. Dan seperti Pak Simba tadi sudah beritahukan dari kita sosialisasi ini, kapan kita akan mengisi finalnya. Jadi nanti kalau nanti misal minggu depan tanggal berapa kita akan final, nanti akan saya kasih link yang sudah sebenarnya yang harus Bapak Ibu kasih lewat saya akan kirimkan undangannya lewat email Bapak Ibu masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu bisa buka link tersebut dari email Bapak Ibu. Itu sih Pak Simba. Jadi nanti saya mohon boleh nanti di pertemuan Monex ini dibicarakan kembali kapan kapan untuk kesepakatan ya untuk mengisi ya. Bersama, ya. Oke Bu Rosa, ada satu pertanyaan dari Kabupaten Leparan. Satu aja nih ya Bu ya, karena waktunya. Silakan dari Leparan. Baik. Singkat Pak Adi ya. Maaf, di sini bukan satu pertanyaan tapi dua. Ya. 3 boleh sama Kabupaten Dompu nanti ya. Ya, di pertanyaan pertama ini terkait MMP 2 dan 3 mungkin ada klasifikasi karena setahu saya di Lombok Barat itu tidak ada perambah hutan dan kami di bagian utara itu di pegunungan itu rata-rata penduduknya yang tinggal di hutan dan mereka menggarap lahannya sendiri. Apakah itu termasuk di MMP 3? Karena kalau kita lihat profilnya di MMP 3 itu pertanyaan nomor 17 itu jenis perkebunan rakyat. Kami tidak ada perkebunan rakyat, yang ada perkebunan individu. Ya, itu apakah penduduk yang ada di hutan yang menggarap lahannya sendiri masuk di dalam kategori MMP 2 dan atau 3. Baik, yang kedua terkait MMP 5 tadi sempat narasumber menjelaskan apabila ada pendatang yang kurang dari 6 bulan itu masuk di dalam situ. Saya ingin menanyakan apakah kami di sini yang pertemuan di sini masuk dalam kategori itu, karena kami di Lombok Barat juga tidak mau nanti jadi kambing hitam. Oh ini habis dari Lombok Barat, indigenusnya di sana gitu. Terima kasih. Silakan Bu Rosa langsung ditanggapi. Mungkin Pak Iqbal mau menanggapi atau saya Pak? Pak Iqbal ada tidak? Pak Adi. Oh Pak Iqbal. Pak Iqbal mau menambahkan atau Pak Iqbal udah Zoom live ya? Oke. Pak, untuk ya definisi untuk perkebunan tadi yang individu tadi memang ya Pak, kalau yang di bagian Sumatera itu namanya perkebunan rakyat. Nah, untuk yang untuk yang individu, kalau yang untuk di NTB, apakah
apakah yang perkebunan individu yang dibuka oleh apa namanya, yang dibuka oleh masyarakat setempat ini berizin atau tidak berizin, Pak? Kalau dia memang membuka lahan, kalau dia memang membuka lahan di sana dan itu tidak berizin, membuka lahan dan tidak berizin, itu kan sebenarnya masuknya ke ini ya Pak ya, ke perkebunan rakyat atau ilegal ya Pak ya. Tapi individu namanya di sana kan Pak, perkebunan individu namanya Pak. Milik sendiri. Maaf Pak. Sertifikat, ada sertifikat tanahnya Bu. Iya, tapi ada izin tidak dia mendirikan di dalam, kayak contoh kayak di Rejang Lebong. Rejang Lebong itu namanya perkebunan rakyat, mereka membuka perkebunan kopi di dalam hutan, tapi tidak berizin. Tapi petugas hutan itu tahu kalau di dalam hutan itu ada perkebunan kopi yang dibuat individu oleh masyarakat atau yang dibuka oleh satu orang gitu Pak. Nah itu kita masuknya tetap ke perkebunan rakyat atau yang ilegal, karena tidak terdaftar, tidak resmi dan tidak melaporkan ke dinas terkait kalau dia membuka lahan di dalam hutan dan apa namanya. Jadi begini Bu Rosa, yang dimaksud dengan Pak Adi tadi lahan sendiri yang sudah tersertifikat, jadi tidak perlu lahannya sendiri gitu Bu. Sama halnya mengelola di pekarangan sendiri Bu. Seperti itu. Ya, nah itu ada pekerjanya tidak Pak? Langsung dia mengerjakan pemilik lahan tersebut. Dia sendiri tapi ada orang lain nggak Pak selain dia Pak? Tidak ada. Jadi sama seperti wilayah TRAN kan, wilayah TRAN itu diberikan lahan, digarap dan sudah memiliki sertifikat hak bangunan, hak guna pakai juga begitu Bu. Oke, nanti ini jadi masukan ke saya Pak ya. Saya tanyakan dulu, nanti koordinasikan dulu dengan pusat ya Pak. Kalau yang ini apakah masuk atau tidak masuk? Karena yang kita tangkap untuk MMP perkebunan ini adalah dia membuka lahan, ada pekerjanya Pak di sana. Ada pekerja yang bekerja di dalam itu yang legal dan tidak terdaftar gitu Pak. Yang lebih dari 5 orang yang bekerja di perkebunan tersebut. Nanti saya tanyakan ya Pak ya, untuk individu. Ya, baik. Ini kayaknya ada tambahan lagi nih, katanya minta nomor HP juga nih Pak Adi. Ya, di link oke. Nanti saya minta nomor HP Bapak, nanti besok saya ketemu hari Senin. Saya tanyakan ke ini dulu untuk yang Baik, sudah cukup Pak Adi ya? Baik Bu Rosa, saya kira karena waktunya sudah tepat ya, sudah pas 2 jam. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Kasih Pak. Kita nomor ya. Baik Bu Rosa, di sini telah hadir Kepala Seksi kami, Dr. Zainul MPH, dan ada tadi di belakang Kepala Bidang kami yang ikut serta pada saat Monep di Bekasi kemarin. Oh iya, selamat sore Pak. Selamat sore semua. Baik Bu Rosa, mungkin terima kasih banyak atas waktu pencerahannya ya bagi kami semua. Mudah-mudahan nanti jika memang ada hal-hal yang kami kurang jelas akan kami konsultasikan secara pribadi mungkin ya nanti teman-teman kabupaten Bu Rosa. Nanti saya akan kirimkan nomor teman-teman kabupaten dan saya akan share nomor Ibu Rosa ke teman-teman kabupaten. Baik, terima kasih ya Pak. Atas pencerahannya. Selamat sore, kita beri aplaus buat Bu Rosa. Ya, terima kasih Pak Simba, Pak Kabrit, Pak Kasih. Bu Rosa dan teman-teman. Saya tunggu ya Pak. Ya, saya tunggu itu ya Pak. Saya tunggu untuk tanggal fixnya dan saya berharap semua kabupaten kota nanti akan mengisi untuk persiapan kita ini Pak ya, kegiatan kita ini. Oke, siap Bu Rosa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, selamat sore, saya izin live ya Bapak Ibu. Selamat kegiatan ya Bapak. Oke, terima kasih banyak Bu Rosa. Selamat.